A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dakwah Kalteng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya yang senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dikaruniakan sebuah agama yang sempurna dan istimewa, yaitu Islam. Akidahnya menenteramkan hati dan memuaskan akal. Syariatnya mampu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga mengantarkan pada keadilan, kesejahteraan, dan yang paling utama adalah keberkahan bagi seluruh alam. Alhamdulillah, sudah hadir bersama kita Ustadzah Nia Kurniati Hasibuan, yang nanti akan menemani diskusi kita yang berkaitan dengan problematika umat, solusi, dan apa peran kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ustazah. Ustazah, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Dan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, Allah menyampaikan bahwa umatnya adalah umat yang terbaik atau khair ummah. Nah, apakah kondisi umat hari ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tersebut? Oke Ustazah, kalau kita misalnya melihat realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hari ini, tentu kita katakan tidak sama. Kenapa? Kalau misalnya kita melihat fakta-fakta yang kita temukan di dalam berita-berita, kondisi umat Islam sebagai pelaku kejahatan, atau misalnya remaja muslim yang melakukan tindakan kekerasan, atau bahkan aktivitas kaum muslim juga yang melakukan aktivitas korupsi misalnya. Walaupun kita tidak sebutkan satu persatu fakta-fakta itu, tapi kita cukup mengetahui Ustazah bahwasannya itu dilakukan oleh kalangan muslim. Nah, apakah itu kemudian dikatakan kuntum khairu ummah? Selain daripada itu juga kalau kita lihat negara-negara yang mayoritas muslim itu juga mengalami yang namanya kemiskinan, bahkan kelaparan gitu kan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya kondisi umat Islam itu sangat jauh dari predikat khair ummah. Begitu Ustazah. Mengapa bisa demikian ya Ustazah? Ya, kalau misalnya kita kembali melihat Quran surah Ali Imran 110, di situ dikatakan bahwasannya kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwasannya kalian adalah umat yang terbaik. Kenapa dikatakan terbaik? Ada syarat yang disebutkan di dalam Quran tersebut Ustazah. Bahwasannya terbaiknya umat Islam di kala itu adalah ketika mereka melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tentu dengan begini kita bisa melihat bahwasannya realita masyarakat muslim hari ini sangat jauh dari aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Atau bisa kita katakan justru yang terjadi hari ini adalah amar mungkar nahi ma'ruf. Nah, seperti itu. Kecenderungan kaum muslimin hari ini untuk melakukan hal-hal yang baik itu sangat sedikit, karena aktivitas menyuruh kepada kebaikan itu juga banyak dilakukan banyak dilakukan penolakan-penolakan. Untuk melakukan keburukan banyak dukungan-dukungan yang diberikan gitu ya. Jadi kecenderungan umat Islam hari ini sangat jauh dari kebaikan dan tuntunan ajaran Islam, karena salah satunya adalah aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar ini pun ditinggalkan. Maka wajar Ustazah ketika kita melihat kondisi kaum muslimin sekarang jauh dari predikat khair ummah, karena tadi mereka meninggalkan aktivitas dakwah. Begitu Ustazah. Jadi agar kita bisa meraih sebagai umat terbaik, khairu ummah, maka kita harus melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar atau berdakwah itu ya Ustazah. Lalu bagaimana penjelasan tentang dakwah ini? Iya Ustazah, kalau misalnya kita melihat kepada Islam, Islam mengajarkan dakwah yang bermakna secara bahasa adalah seruan, menyeru. Yada'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Atau secara makna syar'i dikatakan bahwasannya menyeru manusia kepada kebaikan, ya, dan untuk melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Atau kata lainnya juga berdakwah itu adalah mengajak orang lain dari aktivitas jahiliyah, dari yang tidak tahu apa-apa menuju kepada masyarakat yang islami, di mana masyarakat yang dimaksud adalah dia memiliki pemikiran yang Islam, memiliki perasaan yang Islam, dan juga sistem aturan yang Islam. Jadi dakwah yang dilakukan itu adalah untuk mengubah pemikiran, perasaan, dan sistem aturan dari yang tidak Islami menuju
ke Islam. Itu yang harus kita lakukan dalam kategori dakwah. Terkait dakwah ini, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, "Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah atau hujjah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." Kemudian dalam Quran surah At-Taubah ayat 71, Allah berfirman, "Kaum mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menaati Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Dari dua ayat ini, Allah mengatakan bahwasannya bagi orang-orang yang melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka akan mendapatkan rahmat. Artinya ada sebuah reward dan pahala bagi orang-orang yang melakukan aktivitas dakwah. Dan ini menjadi korinah atau penunjukan bahwasannya dakwah ini adalah satu aktivitas yang diperintahkan, satu aktivitas yang diwajibkan. Seperti itu Ustazah. Dan dari aktivitas dakwah ini yang diharapkan adalah terjadinya perbaikan di tengah-tengah masyarakat, baik dalam aspek pemikiran, perasaan, dan sistem aturannya. Seperti itu. Pemirsa dakwah Kalteng yang dirahmati oleh Allah, tentu kita akan bertanya siapakah yang harus melakukan aktivitas dakwah. Maka Allah berfirman di dalam Quran surah Fussilat ayat 33 yang artinya bahwasannya siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada agama Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, "Sesungguhnya aku ini termasuk golongan orang-orang yang muslim." Kemudian kalau terkait tentang kelompok, dasar dalil yang digunakan untuk menyuruh aktivitas dakwah adalah Quran surah Ali Imran 104 yang artinya hendaklah ada di antara kalian segolongan umat atau jamaah yang mengajak pada kebajikan Islam serta melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan kemudian negara juga berdalil bahwasannya mereka harus melakukan aktivitas dakwah berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Artinya Rasulullah SAW sebagai kepala negara tidak pernah memerangi suatu kaum, melainkan sesudah terlebih dulu beliau menyampaikan dakwah Islam kepada mereka. Nah, dalil ini menjadi penunjukan kepada kita bahwasannya ketika individu, kelompok, dan juga negara melakukan aktivitas dakwah itu berdasarkan kepada dalil yang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kaidah perbuatan yang kita kenal di dalam Islam bahwasannya segala perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syariat. Nah, dalil inilah yang merupakan hukum syariat bagi orang-orang yang mau melakukan aktivitas dakwah. Dan orang yang berdakwah tentu adalah orang-orang yang sudah masuk ke dalam taklif syar'i. Dia adalah muslim, balik dan berakal. Maka ketika mereka sudah menjadi orang yang muslim dan mereka balik dan juga berakal, maka layaklah mereka sudah untuk melakukan aktivitas dakwah. Kemudian kalau kita misalnya melihat bahwasanya setiap aktivitas itu dia pasti memiliki tujuan, Ustazah. Nah, adapun dakwah memiliki tujuan yang sangat mulia. Yakni apa? Untuk mentauhidkan Allah. Kita ingin mengajak setiap kaum muslim atau bahkan manusia secara umum untuk hanya semata-mata mentauhidkan Allah. Nah, dan kemudian berikutnya, selain kemudian kita menyeru untuk mentauhidkan Allah terhadap orang yang kemudian kita dakwahkan, orang kafir, orang muslim. Nah, dua ini adalah objek dari dakwah. Maka ketika dakwah kepada orang kafir, kita menginginkan mereka untuk masuk ke dalam Islam. Tapi dengan ketentuan la ikraha fid din, maka perlu ada aktivitas dakwah terlebih dahulu. Kepada muslim, kita menginginkan mereka yang sudah Islam untuk lebih taat kepada Allah, lebih menyempurnakan ibadah mereka kepada Allah, lebih kafah lagi untuk menjalankan Islam. Nah, seperti itu. Jadi, aktivitas dakwah itu menyeru kepada siapa saja sesuai dengan kapasitasnya mereka. Kalau kafir untuk masuk ke dalam Islam, kalau muslim untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, tanpa ada batas. Selanjutnya, yang kedua selain mentauhidkan Allah, yang berikutnya adalah menjadikan rahmat untuk bagi sekalian alam. Sebagaimana Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya seluruh alam ini tidak hanya kepada muslim, tapi kepada semua manusia, baik muslim dan non-muslim. Yang kemudian ketiga adalah menjadikan Islam dan syariatnya, yakni Al-Quranul Karim, itu sebagai pedoman hidup. Maka kita mengenal Islam itu terdiri dari akidah dan syariat,
dia merupakan pandangan hidup, dan atas syariah itulah dia mampu menyelesaikan seluruh permasalahan kehidupan manusia pada seluruh aspek kehidupan. Dan kemudian yang paling utama, yang terakhir itu adalah kita menginginkan dari aktivitas dakwah ini adalah menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ustazah. Dari penjelasan tadi, maka kita akhirnya memahami bahwasannya dakwah ini merupakan aktivitas yang sangat penting, ya. Dan ada juga Ustazah, bil khusus, dakwah ini seharusnya dalam kerangka untuk liistiqnafil hayatul Islam, melanjutkan kehidupan Islam. Dan sesungguhnya kehidupan Islam itu tidak akan terwujud tanpa adanya penerapan syariah secara menyeluruh. Dan juga pentingnya dakwah ini dilakukan tidak hanya oleh individu, kelompok, dan negara. Kenapa? Karena sebenarnya efektif dakwah itu akan bisa direalisasikan itu ketika semuanya berperan. Individunya berperan dalam berdakwah, kelompoknya juga berperan dalam berdakwah, negaranya juga. Kenapa? Karena ketika negara turut hadir melakukan aktivitas dakwah, maka penerapan syariah secara kafah itu akan bisa terwujud. Nah, maka aktivitas istiqnafil hayatul Islam dengan menerapkan syariah dan juga penerapan yang harus dilakukan oleh sebuah institusi, yakni negara. Nah, artinya dengan demikian kita memiliki pemahaman bahwasannya dakwah adalah amalan andalan yang harus dimiliki oleh setiap muslim sebagai wujud ketakwaannya kepada Allah dengan memberikan yang terbaik kepada Allah untuk melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti itu Ustazah. Wah, ternyata dakwah ini memang sesuatu yang luar biasa ya Ustazah. Nah, bagaimana dengan peran kita sebagai seorang muslimah? Iya, kalau terkait tentang dakwah, maka sesungguhnya dakwah ini tidak dikhususkan bagi laki-laki saja, tapi juga perempuan. Kalau kita melihat kepada Quran surah At-Taubah ayat 71 tadi yang saya sebutkan di awal, kaum mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dari sini, aktivitas dakwah itu adalah aktivitas tolong-menolong dalam kebaikan. Dan ini diwajibkan atas seluruh muslim, baik laki-laki dan juga perempuan. Nah, maka walaupun kita mengatakan bahwa perempuan adalah sebagai ummu warabatul bait, tapi di satu sisi dia juga adalah ummu ajyal. Dia adalah pendidik generasi selain juga pendidik anak-anak kandungnya sendiri. Nah, maka bagi orang-orang yang bertakwa dan yang beriman, atas seruan ini itu juga melekat kepada perempuan. Seperti itu Ustazah. Ya, nah Ustazah, bagaimana kalau misalnya umat Islam ini tidak mau melakukan aktivitas dakwah? Kalau seandainya umat Islam tidak mau melakukan aktivitas dakwah, itu sangat berbahaya sekali. Pertama, karena dia bermaksiat kepada Allah, karena dalam aktivitas tidak mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah kepada kita. Kemudian dampak yang luar biasanya juga adalah dikala kita melihat kemaksiatan dan kita tidak mengubahnya, di mana kita ada kewajiban untuk mengubahnya, maka dengan sendirinya kita ridho akan azab yang Allah berikan kepada kita atas pembiaran kita terhadap aktivitas melanggar syariat. Karena kalau kita melihat hari ini Ustazah, bencana yang ada, kerusakan yang ada, itu sesungguhnya karena salah satu akibatnya kita meninggalkan syariat Allah, atau salah satunya meninggalkan aktivitas dakwah. Jangan katakan ketika orang itu berdiam diri atas kerusakan dia akan selamat. Tidak, justru itu akan merusak dirinya, bahkan merusak seluruh umat Islam. Tidak hanya umat Islam, tapi bahkan seluruh umat manusia. Bahkan ketika muslim, dia yang paling taat sekalipun di tengah-tengah kerusakan, dan dia berdoa, sungguh doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya katakan sungguh sangat berbahaya sekali ketika kita membiarkan, meninggalkan aktivitas dakwah. Seperti itu. Pemirsa dakwah Kalteng yang dirahmati oleh Allah, dakwah merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam. Meninggalkannya adalah merupakan kemaksiatan yang besar. Maka sebagai orang yang beriman, kita tidak akan menyia-nyiakan aktivitas dakwah ini agar kita mendapatkan ridho dari Allah. Pemirsa, marilah kita bersama-sama meraih ridho Allah dengan melakukan dakwah. Terima kasih Ustazah atas kebersamaannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah SWT dan kita dikuatkan dalam dakwah ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.